Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG PAI Daljak Batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Asia, peserta PPG PAI dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 23141806024. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMK Mahkota Buana Bintang, Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, yang akan mempraktikkan video pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG PAI dalam jabatan Batch 1 tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ya, coba kalian periksa terlebih dahulu adakah sampah di bawah, di meja atau bajunya yang belum dimasukkan, silakan. Tidak ada? Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa ya, supaya pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Ibu aksen terlebih dahulu. Ajeng Maharani, Hadir. Amanda, Hadir. Aulia Khairul, Hadir. Endang Ratnanisi, Hadir. Fatia, Hadir. ya, Ica Putri, Hadir. Melan Sakit. sakit. Oh ya, kita doakan ya bersama-sama, mudah-mudahan Melan segera sembuh dari sakitnya dan bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Amin. Iza, Hadir. Rahma, Hadir. Mutia, Hadir. Tiara. Hadir. Ya, berarti yang tidak hadir ada satu anak ya. Ya. Oke, kita lanjutkan tadarus terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin tadarus. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Marilah kita mulai. Alhamdulillah.
apa? Coba. Lalu Iya, silakan. Apa? berpikir kritis dan semangat mencapai nilai. Oke, berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Apa coba itu? Artinya berpikir kritis dibutuhkan individu agar mampu hidup di era teknologi digital yang serba praktis. Iya, berpikir kritis artinya berpikir secara sungguh-sungguh. Ya, bagaimana kita memanfaatkan alam seisinya yang telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Oke, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Coba yang kemarin sudah Ibu informasikan pembelajaran hari ini apa coba? Saya perlu Ya, apa Endang? memenuhi janji dalam Islam. Ya, memenuhi janji dalam Islam. Coba apa sih pengertian memenuhi janji dalam Islam? Janji adalah kesepakatan yang diucapkan antara dua pihak atau lebih. Iya, memenuhi janji itu adalah ya kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Oke ya. Perjanjian ini sering kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Ya, contoh berjanji ingin kerja kelompok, mengerjakan tugas pelajaran ya di rumah, dan kalian mulailah mengatur jadwal yang akan kalian janjikan. Ya, sekarang silakan bagi kelompok kalian masing-masing ya. Nanti kalian membahas atau diskusi tentang materi yang akan Ibu sampaikan. Silakan pembagian kelompoknya ya. Bagus ya, satu pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menganalisis arti dan pentingnya memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan dampak positif dalam memenuhi janji sehari-hari. Ya, selanjutnya yang ketiga, siswa mampu menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, Ibu jelaskan dulu materi ya. Materi dari memenuhi janji. Pengertian janji yang pertama itu adalah memenuhi janji adalah tindakan untuk menepati atau menjalankan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan kepada orang lain. Janji sering kalian lakukan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di pergaulan kamu di masyarakat. Sering kalian mengucap janji. Nah, janji itu wajib ditepati. Oke ya. Terus pentingnya memenuhi janji. Beberapa alasan mengapa sih memenuhi janji itu penting? Membangun dan mempertahankan kepercayaan. Jadi ketika kamu selama masih memenuhi janji, maka orang lain akan percaya pada diri kalian. Iya, setiap kamu berjanji kok ditepati, janji ditepati, maka nggak ada orang yang ragu dengan apa? Iya, kalian ya, bahwa kalian selalu menepati janji apabila berjanji. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas, meningkatkan nama baik kalian ya. Nama baik akan meningkat karena apa? Selalu menepati janji. Mendorong rasa tanggung jawab dan disiplin. Ketika kamu ya menepati janji, maka ya kamu sudah memenuhi tanggung jawab dan disiplin. Iya, disiplin. Terus
bentuk janji. Janji itu ada dua bentuk. Yang pertama itu adalah janji kepada Allah. Gimana? Janji kepada Allah itu kalian ucapkan ketika kalian masih ada di dalam rahim ibu kalian. Ketika kalian masih ada di dalam rahim, itu kalian sudah berjanji, saya nanti kalau sudah ada di bumi Allah, maka saya akan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Setelah kamu ada di bumi, bisa nggak kamu menepati janji yang kamu ucapkan? Ya. Yang kedua itu adalah janji kepada manusia. Ya, setelah kamu hidup di dunia, perjanjian yang kalian ucapkan itu banyak sekali. Ya, janji dengan teman mau traktir, contoh. Nah, itu harus ditepati. Jadi sebelum kamu mengadakan perjanjian itu harus kamu kamu ini kan terlebih dahulu, rencanakan terlebih dahulu. Waktunya itu harus pas ya, tempatnya juga pas. Terus ada kesibukan lain enggak? Kalau seandainya kalian ada kesibukan lain dan tidak bisa memenuhi janji, maka kamu harus membicarakan terlebih dahulu, atau sekarang lewat chat, maaf ya saya tidak bisa memenuhi janji ya, karena saya ada kepentingan yang lebih urgen, lebih mendesak, jadi di lain waktu kita berjanjinya. Nah itu kalau memang tidak mau kamu dikatakan orang yang pembohong. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang mau bertanya? Enggak. Oh ya, silakan. Apa saja tanda-tanda orang munafik? Iya, coba siapa yang tahu apa sih tanda-tanda orang munafik? Saya. Dia coba. Tanda-tanda orang munafik adalah: satu, apabila berbicara dia berdusta; dua, Ya. apabila berjanji dia mengingkari; tiga, apabila dipercaya dia mengkhianati. Iya, tanda-tanda orang munafik itu ada di satu, apabila berkata dia berdusta. Dua, apabila berjanji dia mengingkari. Ya, yang ketiga, apabila dipercaya dia mengkhianati. Oke, terima kasih. Ya, sekarang silakan Ibu kasih ini ya materi, silakan per kelompok kerjakan, diskusikan. Di sini ada poster tentang yang pertama kelompok 1 itu jujur itu hebat ya. Silakan jabarkan, uraikan apa yang tertera di dalam poster tersebut. Silakan kalian amati dan silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Yang kedua, nah antara itu apa? Itu tangan seperti itu apa? Janji. Nah jelaskan, uraikan apa yang terkandung di dalam poster tersebut. Untuk kelompok 3 ini ya, itu adalah dalil tentang menepati janji ya. Dalil untuk menepati janji itu apa, dan uraikan di diskusi kalian masing-masing. Sebelum kalian melaksanakan diskusi, Ibu bagi terlebih dahulu LKPD-nya ya. Silakan Ibu kasih waktu 15 menit untuk melaksanakan diskusi. Silakan.
Nah, ya yang itu tuh apa? Jujur itu hebat. Nah, maksudnya gimana ya? Kamu uraikan, kamu telaah ya. Jadi diskusikan bareng-bareng supaya paham apa arti poster yang tertera di papan tulis itu ya. Kalau yang ini adalah mana ya? Nah, ini ya kamu apa? Ya, memenuhi janji. Apa sih pentingnya memenuhi janji? Kenapa harus memenuhi janji? Jadi kamu diskusikan. Itu yang kelompok 3 itu ya, dalil memenuhi janji itu apa? Dalilnya kamu cari ya di Al-Quran atau di ini, coba kamu ambil Al-Quran kamu yang dekat, ambil Al-Quran, cari dalilnya ya, terus apa namanya, diskusikan. Gimana, ada kesulitan? Tidak. Ya, oke, lanjut ya. Paham toh? Paham ya? Ini juga paham toh maksudnya dari poster tersebut? Ya, paham. Untuk kelompok 3 paham toh? Dalilnya itu apa ya? Jadi memenuhi janji itu pasti ada dalilnya ya. Dalilnya apa? Terletak dalam surat apa? Nanti baca ayatnya, artinya juga apa ya? Sudah? Belum ya? Aku kasih waktu 5 menit lagi ya. Apa? Sudah? Sudah. Oh iya ya sudah. Sudah ya. Jadi kalau sudah, silahkan presentasikan kelompoknya masing-masing dari kelompok 1. Oke, silakan. Mana kelompok 1? Maju. Silakan presentasikan ya. Ya, presentasikan. Ya, loh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Jujur itu hebat. Berkata jujur adalah sebuah tindakan yang mencerminkan integritas dan keberanian. Kejujuran berarti mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan tanpa menambah atau mengurangi fakta. Sifat ini sangat penting karena dapat membangun kepercayaan, menjaga hubungan yang sehat, dan menciptakan lingkungan yang positif, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kejujuran adalah dasar dari integritas moral seseorang. Dengan berkata jujur, seseorang menunjukkan rasa tanggung jawab dan komitmen nilai kebenaran. Meskipun terkadang berkata jujur bisa sulit, terutama jika ada konsekuensi negatif.
Namun, kejujuran selalu membawa dampak positif jangka panjang. Orang yang jujur lebih dihargai dan dihormati karena mereka dianggap dapat diandalkan. Dalam kehidupan sehari-hari, berkata jujur berarti tidak berbohong, tidak menipu dan berani mengakui kesalahan. Ini adalah tanda keberanian yang sesungguhnya, karena seringkali kejujuran membutuhkan pengakuan atas kekurangan atau kegagalan. Oleh karena itu, berkata jujur adalah sikap hebat yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Dari teman-teman, jika ada pertanyaan atau saran, silakan. Saya, Ya, silakan untuk bertanya. bagaimana kejujuran dapat mempengaruhi hubungan antar individu dalam masyarakat? Oke, kejujuran merupakan salah satu nilai fundamental dalam hubungan antar individu di masyarakat. Ketika seseorang bersikap jujur, ia membangun kepercayaan dan rasa hormat dengan orang lain. Kepercayaan ini menjadi fondasi bagi hubungan yang sehat dan kokoh, baik dalam keluarga, persahabatan, bisnis, maupun lingkungan sosial lainnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ada enggak? Kak, cukup. Enggak ada. Jika Ya. tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 yang telah menjabarkan panjang lebar tentang poster yang sudah kelompok 1 amati, ya. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Memenuhi janji dalam Islam, memenuhi janji adalah kewajiban yang sangat penting dianggap sebagai salah satu tanda keimanan seseorang. Memenuhi janji berarti menepati apa yang telah diucapkan atau disepakati dengan orang lain. Ini mencerminkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab seorang muslim dalam hubungannya dengan Allah dan manusia. Secara keseluruhan, memenuhi janji dalam Islam bukan hanya soal etika sosial, tapi juga merupakan bagian penting dari iman dan takwa seorang muslim. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bagi teman-teman jika ada pertanyaan, tambahan atau saran, silakan. Ya, silakan. Maka memenuhi janji dapat dan kebersihan dan kesehatan seorang. Memenuhi janji memiliki banyak aspek penting yang berdampak pada kehidupan, baik secara pribadi, sosial maupun profesional. Orang yang selalu menepati janjinya akan dipercaya semua orang, selalu dicari keberadaannya, karena jiwa amanahnya sudah membekas di hati banyak orang. Beberapa alasan mengapa memenuhi janji sangat penting. 1. Membangun dan mempertahankan kepercayaan. 2. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas. 3. Mendorong rasa tanggung jawab dan disiplin. 4. Memperkuat hubungan dan hubungan sosial. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Siapa yang mau bertanya lagi? Ada? Enggak ada, ya. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih telah memaparkan, menjabarkan tentang apa itu arti janji. Sekarang selanjutnya kelompok 3. Silakan presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kami tentang dalil memenuhi janji. Quran Surah Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya dan penuhilah janji itu pasti diminta tanggung jawabnya. Penjelasan tentang pertanggungjawaban memenuhi janji. Islam sangat menekankan pentingnya amanah dan kejujuran dalam memenuhi janji. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas setiap janji yang diucapkan, baik janji kecil maupun besar. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan pentingnya menepati janji.
Kami persilakan yang ingin bertanya. Silakan. Saya Ya, si Ica, silakan tanya. jelaskan dampak tidak memenuhi. Pertanyaan jelaskan dampak tidak memenuhi janji. Yang pertama, hilangnya kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, mengakibatkan rusaknya hubungan antar manusia. Yang ketiga, merasa bersalah atau menyesal atas tindakan tidak menepati janji. Yang keempat, menjadi kecewa kepada orang yang dijanjikan. Secara keseluruhan, menepati janji membawa manfaat besar bagi kehidupan pribadi, sosial, dan spiritual sekaligus menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang adil dan bermoral. Apakah yang benar? Ya ada, ya silakan akhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang galeri memenuhi janji. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apes. Terima kasih kelompok 3 yang telah menjabarkan tentang dalil memenuhi janji ya. Jadi kalian sudah paham semua tentang memenuhi janji ini, sudah paham ya? Oke, sekarang kita biar apa ya? Biar enggak panik, biar enggak suntuk, silahkan ice breaking terlebih dahulu untuk ketua kelas untuk memimpinnya. Silakan. Selamat pagi. Pagi, SMK bisa. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, SMK bisa. Apa untuk kita? Cita. Tetap tidak terakhir rajin atau kompetisinya. Yeay! Siapa kita? SMK Mahkota Buana. Bisa. Ya, sudah gimana? Fresh? Seger? Alhamdulillah. Karena kalau kalian tidak mengeluarkan suara yang keras, maka tidak akan apa ya namanya? Fresh ya, tidak akan seger. Oke. Kan tes individu. Tes individu, kalian mengerjakan soal, silahkan kerjakan soal ini ya, Ibu bagi terdahulu. Silakan kasih nama. Dan kasih nama, kerjakan masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya. Ada yang merasa kesulitan? Kalau merasa kurang paham ya untuk soalnya silakan ditanyakan. Ada?
kumpul. Kumpul. Ya, semua? Ya, ya, nanti ibu koreksi, nanti ibu bagikan hasilnya bagaimana. Oke, sekarang ibu ulang kembali materi memenuhi janji itu apa, ya, supaya kalian lebih paham dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu perjanjian, ya, suatu ucapan kamu perjanjian. Contoh perjanjian kamu ingin belajar kelompok. Contoh si Ajeng janji sama si Mutia mau mengerjakan kelompok. Kira-kira kalau seandainya mau mengadakan perjanjian, kamu mikir lebih dahulu nggak? Apa sih yang harus kamu lakukan? Nah, yang pertama adalah mengatur waktu. Yang kedua mengatur tempat. Nah, ya, jadi harinya juga kamu tentukan. Kalau tidak kamu tentukan, maka perjanjian tidak akan terlaksana. Janji itu apa? Tapi kalau tidak memenuhi janji, maka kamu tetap berdosa seperti utang, ya, kamu nggak ditepati. Kalau kamu ingin menggagalkan perjanjian, dan harus ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, yang satu sudah menunggu di tempat, yang satu santai, maka akan menimbulkan pertumpahan darah. Ya, kalau kamu melanggar janji bisa menjadikan pertumpahan darah. Itu. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Siapa? Saya, Bu. Oh ya, Aulia, silakan simpulkan materi hari ini apa? Menepati janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak beriman. Janji itu harus ditepati dan dipenuhi, dan setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Memenuhi janji dianggap sebagai salah satu tanda keimanan seseorang dalam Islam, karena menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi, yang merupakan karakteristik utama dari seorang muslim yang beriman. Dalam ajaran Islam, janji bukan sekedar perkataan, melainkan sebuah komitmen yang harus dijaga dan ditepati. Ya, jadi janji itu adalah tanda keimanan seseorang. Ini orang beriman atau tidak itu adalah dites dengan bisa nggak menepati janji. Kalau dia tidak bisa menepati janji, maka berarti ya imannya masih lemah, perlu ditingkatkan lagi. Harus koreksi diri sendiri. Kenapa saya tidak bisa menepati janji? Kenapa kok saya itu selalu mengingkari janji? Jangan-jangan kalian termasuk tanda-tanda orang munafik. Oke, setiap langkah kecil menuju cita-cita adalah langkah yang berarti. Teruslah berusaha. Kesuksesan bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang usaha dan ketekunan. Kamu pasti bisa. Jangan takut gagal. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga untuk masa depanmu. Jangan takut gagal. Coba lagi. Kerja kerasmu hari ini akan membawamu ke tempat yang kamu impikan di masa depan. Yakinlah bahwa dirimu sendiri kamu memiliki potensi yang luar biasa untuk meraih impian. Punya impian? Punya. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang telah kalian pelajari akan menyerap dan mendapatkan ilmu yang barokah. Ya, amin. Silakan siap-siap untuk berdoa ulang. Buku yang ada di meja silakan masukkan ke tas masing-masing.
Ya. Oke, silakan duduk. Baiklah, ketua kelas memimpin doa asri. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.